Selamat datang di pernikahan hari ini. Sudah menjadi rahasia umum. Suami kita Tuan Gu Huaiye, dalam waktu 5 tahun, mengembangkan kekayaan dengan cepat di negara Safa. Tampan dan berbakat luar biasa. Dan pengantin kita, Nona Sias Hiu, mencintai kekayaan dan mengabaikan kemiskinan. 5 tahun lalu demi seorang anak orang kaya, meninggalkan Tuan Gu. Melihat langsung kecelakaan Tuan Gu, masih pergi tanpa perasaan. Tapi Tuan Gu tetap tidak mempedulikan masa lalu. Menikahi pengantin. Kenapa jadi seperti ini? Gu Huaiye, ini pernikahan kita. Aku pengantinmu. Pengantin pantaskah kamu? Kamu hanya perempuan yang mengikuti uang, yang akan lari demi uang. Sekarang aku kaya. Kamu masih tidak mau mendekat. Kamu pura-pura apa? Gu Huaiye, dulu aku. Ziyu, identitas ayahmu sebagai mata-mata terbongkar. Sudah dibunuh. Sekarang kita harus segera pergi. Baik, aku mengerti. Ziyu tebak siapa aku? Gu Huaiye, aku tidak bisa membiarkanmu terlibat mendapatkan bahaya maut. Ziyu, hari ini ulang tahunmu. Kita putus. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku akan menjadi istri kaya Tuan Li. Kamu pengusaha miskin. Jangan ganggu aku lagi. Ziyu. Ziyu, jangan pergi. Ambulans. Cepat, Tuan, kamu baik-baik saja. Tuan. Pemeriksaan awal menunjukkan ginjal pecah. Tidak transplantasi dalam 30 menit. Akan membahayakan nyawa. Tapi rumah sakit kita sudah tidak punya sumber ginjal yang tidak diperlukan. Biarkan aku mati saja. Huaiye. Dokter, aku akan mendonorkan ginjalku untuknya. Apa? Apa kamu mau bilang kalau dulu kamu punya alasan pahit? Kalau kamu bilang ada, aku akan percaya apapun katamu. Sebenarnya, Gu Huaiye, aku punya hal yang harus kulakukan. Tak bisa melibatkanmu. Ini data bos area penipuan online. Kuni. Dia adalah pembunuh ayahku dari dulu. Lalu kenapa tidak langsung atur aku mendekatinya, tapi malah mencari Gu Huaiye? Kuni waspada. Mendekatinya secara sembrono hanya akan menimbulkan kecurigaan. Hari lagi deh. Acara amal malam hari. Acara ini hanya para orang terkaya dari berbagai negara Jadi yang bisa maksudmu ikut aku serta. harus masuk sebagai istri orang terkaya. Ini satu-satunya kesempatan kita. Bisa mendapatkan bukti USB yang selalu dibawa Kuni. Bukti dalam bentuk flash disk. Baik, Xia Ziyu. Aku pasti menyelesaikan misi. Tidak ada alasan pahit. Aku memang membenci yang miskin dan menyukai yang kaya. Melihatmu sekarang jadi orang terkaya. Jadi aku mendekatimu lagi. Xia Ziyu. Kamu bahkan tidak mau berbohong padaku lagi. Baiklah, aku beritahu kamu. Alasan aku menikah denganmu adalah untuk mempermalukanmu. Bagaimana pernikahan ini? Masih mau lanjut? Lanjut. Pak Gu, segelas cukup untuk melampiaskan kemarahan. Kalau tidak cukup, pesan beberapa gelas lagi. Tapi ingat bayar ya. Kamu demi uang. 5 tahun lalu bisa melihatku mati. 5 tahun kemudian kamu juga bisa berlutut memohon padaku. Xia Ziyu, kamu benar-benar menjijikan. Baiklah. Di sini ada 9 gelas minuman dan 9 kartu. Setiap kartu berisi 50.000. Setiap kali kamu menghabiskan 1 gelas, aku akan memberimu 1 kartu. Tidak bisa, dokter sudah memperingatkanku. Setelah transplantasi ginjal tidak boleh minum alkohol. Kalau tidak bisa membahayakan nyawa. Tidak boleh, aku tidak bisa. Pelacur terkenal di Safar juga segitu harganya. Kamu pikir kamu berbeda dengan mereka? Apa bedanya? Tidak bisa, Gu Huaiye. Aku benar-benar tidak bisa minum.
Cengeng. Ganti baju dulu. Bersikap lembut padaku akan matikah? Aku akan mendapatkan undangan untuk acara amal. Setelah kamu mendapatkan flash disk, aku akan menjemputmu. Gu Huaiye. Kamu benar-benar tidak akan memberitahunya kebenaran. Lagi pula, kamu sudah mendonorkan satu ginjal untuknya. Xia Xiu. Ku bilang ganti baju kok lama sekali. Ternyata sedang menggoda pria lagi. Dia kayakah? Jangan lupa, aku yang paling kaya. Gu Huaiye, jangan perlakukan aku seperti ini. Xia Xiu. Kamu bisa bersikap baik pada pria lain. Kenapa hanya aku yang tidak boleh? Apa kamu pikir? Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Beli untukku. Aku akan tidur dengan wanita lain di rumah pernikahan kita. Kenapa? Merasa terhina. Merana, lalu apakah kamu punya hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Sekarang bukan waktunya untuk jujur. Membeli bisa. Tuan Gu harus membayar juga kan? Nyonya Gu tidak mengirakan setelah memberi kado selesai begitu saja. Kamu masih harus melayani aku. Tidur dengan wanita lain. Apa? Merasa terhina. Kalau begitu minta tolong padaku. Kamu memohon padaku, aku akan menyuruhnya pergi. Hari ini adalah malam pertama kita. Martabat Nyonya Gu, aku masih bisa memberikannya. Jika kita berhubungan badan, misi gagal. Aku mati. Kuni tidak akan melepaskanmu. Lebih baik tidak mengganggu suasana hati Tuan Gu. Xia Xiu. Aku hanya mengizinkanmu rapuh satu malam ini. Yuro adalah sahabat terbaikku. Mengapa kamu? Karena Huaye sekarang mencintaiku. Kalau begitu aku doakan kalian bahagia. Kamu benar-benar sahabat baikku. Kalau begitu cepat keluar dari rumahku dan Huaye. Jangan ganggu kebahagiaan kami. Xia Xiu. Apa kamu punya hati? Apa kamu tahu? Selama 4 tahun ini, setiap saat aku selalu memikirkanmu. Xia Xiu, bisakah kamu tidak begitu kejam? Aku mohon padamu, kasihanilah aku. Xia Xiu, lihat aku. Kamu cemburu ya? Kamu menyerah ya? Jika kamu berkata, dulu kamu punya alasan pahit. Jika kamu berkata, aku akan percaya, kita bisa kembali seperti dulu. Aku bisa melupakan semua yang terjadi sebelumnya. Tidak ada alasan. Apa yang kamu tahu adalah kebenaran. Xia Xiu, Tidak, kita tidak boleh tidur. Gu Huaiye. kamu adalah orang yang kubeli dengan uang. Apa hakmu untuk mengatakan tidak? Lepaskan. Xia Xiu, kamu berani. Xia Xiu. Aku sangat membencimu. Membenci karena bagaimanapun aku tidak bisa menggantikanmu. Tapi sekarang aku menemukan kesempatan. Lihat baik-baik. Siapa yang dicintai Gu Huaye sekarang? Siapa?
Sia-Xiu, kamu mencari mati ya? Aku. Huaye, aku hanya ingin menasihati Zhiu. Tidak menyangka dia akan memukulku dengan botol minuman. Apakah aku akan kehabisan darah dan mati? Aku sangat takut. Yuro, kamu mendonorkan ginjalmu untukku. Kehabisan darah bisa membahayakan nyawa. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Dia mendonorkan ginjalnya untukmu. Tentu saja, kalau tidak siapa lagi. Saat aku mengalami kecelakaan, kamu langsung pergi. Sekarang kamu menyakiti Yuro lagi. Kupikir kamu hanya serakah akan kemewahan. Tidak menyangka kamu juga begitu jahat. Ada orang. Bawa dia ke rumah sakit bersamaku. Jika Yuro terjadi sesuatu, aku akan membuatmu membayarnya. Dokter, bagaimana keadaan Yuro? Pasien kehabisan darah, harus segera transfusi darah. Bawa dia untuk transfusi darah. Mereka berdua golongan darahnya sama. Jadikan dia sebagai kantong darah saja. Asalkan Yuro bisa hidup. Dia mati pun tidak apa-apa. Tidak bisa. Saya pernah menjalani operasi donor ginjal. Mendonor darah akan terdeteksi. Saya tidak bisa membiarkan Huaye tahu. Saya pernah mendonorkan ginjal untuknya. Mengapa? Hidup matinya bukan urusan saya. Kamu benar-benar berhati ular. Mau uang lagi ya? Kalau begitu kamu mau mendonorkan. Ini baru benar. Wanita ini pernah melakukan transplantasi ginjal. Ada kemungkinan pendarahan hebat. Tidak disarankan untuk mendonor darah. Apa artinya transplantasi ginjal? Gu Huaye. Apa? Untuk uang. Apakah kamu masih akan mengatakan ginjal saya? Dulu kamu yang mendonorkannya. Saya beritahu kamu. Saya sudah tahu ginjal saya adalah milik Meng Yuro. Kamu pikir saya akan percaya kamu dan tidak percaya dia? Sebenarnya ingin menipu kamu untuk lebih banyak uang. Tidak menyangka ketahuan oleh kamu. Saya beritahu kamu. Saya tidak peduli berapa banyak dia memberi kamu. Saya akan memberi kamu 2 kali lipat. Sekarang juga. Ambil darahnya untuk saya. Baik, baik, baik. Air. Huaye, kepala saya sangat sakit. Baik. Masih sangat sakit. Sepertinya sudah sedikit membaik. Huaye, kedepannya hanya mencintai saya. Tidak mencintai Sia-Xiu lagi ya. Baik. Tidak mencintai lagi. Kamu baik-baik saja. Sia-Xiu, kamu sudah masuk rumah sakit, masih menggoda pria. Gu Huaye, kamu mau apa? Menggoda kamu. Bukannya kamu ingin pria. Saya juga pria. Lepaskan aku. Sia-Xiu. Kenapa pria lain boleh? Tapi aku tidak. Kamu juga boleh kok. Asalkan kamu memenuhi syaratku. Mau uang ya? Aku bisa kasih. Kamu salah. Aku tidak mau uang. Aku mau kamu besok. Ajak aku ke acara amal. Lagi-lagi mau ke pesta orang kaya. Untuk menggoda pria lainnya. Hem. Mimpi kali. Sekarang sudah cukup kan? Kamu harus menghinaku seperti ini ya. Tentu saja.
Aku mau semua orang tahu, wanita di kamar ini. Seberapa jahatnya. Sakit-sakitan masih mau menggoda orang lain untuk menidurinya. Apakah kamu akan melakukan ini pada Meng Yuro? Kamu tidak pantas dibandingkan dengannya. Aku juga tidak akan melakukan ini padanya. Sejak dia mendonorkan ginjalnya untukku. Dia adalah orang yang akan selalu aku perlakukan baik seumur hidupku. Yuro, kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Aku sudah menyuruh orang beli banyak suplemen untukmu. Huaye, kamu sangat baik padaku. Ziyu, pergi ambilkan Yuro segelas air. Huaye, lukaku sakit. Malam ini kamu tidur bareng aku ya? Kalau tidak ada hal lain, aku duluan ke kamar ya. Oke. Aku temani kamu. Semalaman. Xiazhiu, kamu lihat aku dekat dengan wanita lain. Kamu sama sekali tidak cemburu ya? Itu harga yang berbeda. Jika kamu setuju denganku untuk menghadiri pesta malam ini, aku bisa berubah menjadi yang kamu suka. Bagaimana dengan kesepakatan ini? Benar-benar jahat. Aku sama sekali tidak akan membawamu. Aku bisa membawamu masuk ke ruang pesta. Apa syaratnya? Setelah pesta selesai, selamanya tinggalkan Guhuaye. Baik. Hanya bisa setuju dulu, nanti baru kita lihat. Di mana undangan Anda? Dia datang bersamaku. Orangnya Nona Meng. Maaf, silakan masuk. Aku tidak peduli siapa yang kamu rayu. Jauhi Huaye. USB rahasia selalu dibawa oleh Kunni. Tuan Kunni, Anda sendirian. Aku harus mencari kesempatan untuk mendekatinya. Maaf. Sungguh menyebalkan pergi. Tuan ini, bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Aku akan membersihkannya untukmu. Maaf. USB-nya jatuh. Semua orang di sini harus diperiksa. Baik. Bagaimana kamu bisa keluar? Guhuaye, sekarang situasinya darurat. Bawa aku pergi diam-diam dari sini. Aku kabur sendiri. Kita bicarakan nanti. Apalagi tipu muslihatmu. Aku serius. Jika aku tidak pergi, aku akan dalam bahaya. Baik, pergi. Ternyata ada yang bisa menyusup ke pesta ini. Periksa satu persatu. Temukan pencuri itu. Aku ingin dia menderita. Panggil. Apa namanya? Saya di dalam sana. Keluar. Pergi. Siapa yang berani mengganggu urusanku? Bos kami adalah Kun. Sekarang kami menemukan orang yang mencurigakan. Jika kalian tidak membuka pintu, kami akan masuk paksa. Tidak bisa disembunyikan lagi. Datang. Aku akan membawamu pergi. Guzong. Maaf ya. Mengganggu kesenangan Guzong. TAPI wanita di dalam sana. Kami harus memeriksanya. Tidak, aku harus pergi sekarang. Guhuaye akan terlibat. Ambil buktinya. Kamu pergi dulu. Jika kamu tertangkap, Guhuaya akan terlibat pergi. Pergi. Apakah Kun kehilangan sesuatu? Sesuatu yang sangat penting. Tidak ada di sini. Coba lihat di sebelah. Baik. Kamu mau kemana? Kamu pergi dulu. Pergi. Kunni sudah aku tipu. Apa yang kamu lakukan sampai dia marah? Dan siapa pria itu? Huaye, setelah semuanya selesai, aku akan memberitahumu semua kebenarannya dan alasan di masa lalu. Sekarang di sini sangat berbahaya. Kita pergi dulu ya. Baik.
Kun, dia ada di dalam. Itu dia, Kun. Huaye juga bisa membuktikan tindakan mencurigakannya. Huaye, apakah kamu akan memberikan seksi palsu untuk Xiao Xiu? Kun akan berpikir, aku menipunya dan memukulku. Huaye, kamu lupa ya? Dulu aku selamatkan kamu. Bahkan aku donorkan ginjalku untukmu. Aku bisa mati dipukuli. Gu Zong, sudah dipikirkan belum? Ini bukan hal sepele. Ambil barangku. Bisa bikin nyawa melayang. Xia Xiu memang gerak-geriknya mencurigakan, sangat mencurigakan. Tapi aku berani jamin, meskipun Xia Xiu benar-benar mencuri barangmu, dia tidak sempat memindahkannya. Kalau tidak percaya, coba periksa tubuhnya. Periksa saja. Tidak ada. Huaye, kamu yakin dia tidak sempat memindahkannya? Baru saja kamu dan Kun ngobrol di depan pintu. Dia sendirian di dalam kamar. Tinggal cukup lama. Jendela ini masih terbuka. Dia pasti sudah memindahkan barang itu ke orang lain. Huaye, aku juga jujur saja. Kamu tidak bisa karena kesalahan dia seorang mengorbankan nyawa kita berdua. Kamu main-main sama aku ya? Cek CCTV. Dari CCTV terlihat, memang ada orang yang kabur dari sini. Segera kirim orang untuk mengejar. Bilang, siapa yang menyuruhmu datang? USB-nya disembunyikan di mana? Kalau kamu benar-benar kehilangan sesuatu, aku bisa ganti rugi. Tidak perlu sampai ribut begini. Lagi pula dia istriku. Kalau USB-nya hilang aku tidak bisa hidup. Aku jamin kalian mati lebih cepat dariku. Huaye, Kun kalau mau menyelidiki apa, kami akan kooperatif. Meskipun kamu membunuh Xia Xiu, aku dan Huaye tidak akan berkomentar apa-apa. Huaye, jangan terus memprovokasi Kak Kun demi dia. Kita bisa mati. Sekarang serahkan temanmu dan lokasi penyimpanan flash disk. Aku bisa membiarkanmu mati dengan utuh. Kalau tidak aku punya ribuan cara. Untuk membuat new hijab lebih menderita daripada mati. Kalau begitu coba saja. Apakah kamu punya waktu untuk mencoba ribuan cara itu? Huaye, Mengapa? Aku melindungi Meng Yuro. Karena dia mendonorkan ginjalnya untukku. Tapi melukaimu bukanlah niatku. Gu Huaye, pergilah. Pergi. Kamu tidak berhutang apa-apa padaku. Pergilah. Aku senang. Jangan kira aku tidak berani menyentuhmu. Kamu cuma angin lalu. Meskipun kamu orang terkaya, aku punya cara untuk menanganimu. Lebih baik kamu minggir dengan baik-baik. Huaye, Kundi memulai bisnis gelap. Dia bisa melakukan apa yang dia katakan, sementara kamu masih bisa menyelamatkan nyawamu. Cepat pergi. Kamu tahu banyak. Identitasmu pasti tidak biasa. Huaye, aku takut. Aku tidak akan mati karena Xia Xiu kan. Kamu kembali melindungiku ya? Apapun yang kamu lakukan, aku akan melindungimu. Mungkin kamu memang punya kemampuan untuk menyelesaikanku, tapi itu pasti bukan hal yang mudah. Kalau berani coba saja. Ketua sudah ditangkap. Menangkap anak buah kecil apa gunanya? Dia hanya diancam olehku. Flash disk sudah aku pindahkan. Baru sekarang kalian menangkapku. Benar-benar sekumpulan sampah. Flash disk disembunyikan di mana? Tidak mau bicara ya? Ngaku atau tidak? Sekarang dia jelas-jelas mengulur waktu untuk menyelamatkanmu. Kalau kamu nekat mendekat, kalian berdua akan tewas. Kun dan Xia Xiu tidak bisa lepas dari kecurigaan. Dia pasti sedang membantu Xia Xiu membersihkan namanya. Tentu saja aku tahu, tenanglah. Kalian semua tidak akan bisa kabur. Udisk sudah lama aku serahkan ke polisi. Aku kembali hanya untuk menjebakmu. Membantu polisi mengulur waktu. Jaring hukum luas tapi tidak ada yang lolos. Kuni, hukuman tembak adalah takdirmu. Aku akan membuat kalian semua menemaniku ke liang kubur. Huaye, Kungo helikopter sudah sampai di atap. Ayo kita pergi. Kenapa kamu begitu bodoh? Tidak apa-apa.
Odesk, sebenarnya belum. Sempat diserahkan ke polisi. Kamu ingat, pergi ke tempat lama kita. Serahkan Udis kepada polisi. Huaya begitu berkorban untukmu, tapi kamu malah meninggalkannya lagi. Peduli pada orang lain. Kamu tidak pantas berada di sisinya. Kamu tidak pantas. Gu Huaiye. Kenapa kamu bisa turun dari tempat tidur? Sekarang kamu harus istirahat. Dokter, bagaimana dengan Gu Huaiye? Bagaimana keadaannya? Dia tidak apa-apa. Untungnya luka tusukannya. Tidak mangina, organ dalam. Aku akan pergi menemuinya. Hei, kondisi janinmu tidak stabil, jangan sembarangan berlarian. Kondisi janin. Aku hamil. Sudah 2 minggu. Sekarang masih belum stabil. Utamanya tubuhmu lemah. Harus istirahat dan memulihkan diri dengan baik. Ayo berbaringlah. Sayang. Aku punya keluarga lagi, Huaiye. Ini benar-benar hadiah terbaik yang kau berikan padaku. Flash disk, sebenarnya belum. Sempat diserahkan ke polisi. Kamu ingat, pergi ke tempat lama kita. Serahkan flash disk ke polisi. Flash disk belum diserahkan ke polisi. Melebihi 48 jam, Kuni akan dibebaskan. Huaiye, tunggu aku. Huaiye, kamu akhirnya bangun. Kamu membuatku sangat khawatir. Ziyu mana? Ziyu di mana? Dia baik-baik saja kan? Dia tidak terluka, tapi langsung lari. Sama sekali tidak peduli padamu. Huaiye, orang seperti itu tidak pantas. Kau mengambil risiko Antana. Dia sama sekali tidak memikirkanmu. Lepaskan dia. Aku pilihan terbaikmu. Bagaimana dengan Nona Xiaxiu? Kenapa kalian tidak menjaganya? Membiarkan seorang ibu hamil berkeliaran. Apa? Ziyu hamil. Huaiye, dia pasti membohongimu. Atau mungkin kau suka anak. Aku bisa memberimu anak. Ziyu. Huaiye. Ini flash disk yang selalu dibawa Kuni, Liang. Xiaxiu berhasil menyelesaikan tugasnya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Atasan, saya ingin mengundurkan diri. Awalnya saya melakukannya untuk ayah saya. Baru mengambil tugas ini. Sekarang tugas sudah selesai. Saya ingin fokus merawat kehamilan dan hidup bersama Gu Huaiye. Secara logis, petugas yang menyelesaikan tugas berbahaya. Polisi akan membantu kalian berpura-pura mati untuk memastikan terbebas dari bahaya pengejaran. Kamu? Saya menyerah. Saya tidak ingin lagi menstimulasi Huaiye. Baik. Mengingat kamu memiliki prestasi besar. Saya setuju. Terima kasih atasan. Ngomong-ngomong, Liang dimakamkan di mana? Saya ingin mengunjunginya. Pemakaman Guanghui. Liang, terima kasih. Kamu tenang saja. USB sudah saya serahkan. Kuni sudah ditembak mati. Ayah. Zhiu berhasil menggantikanmu menyelesaikan tugas. Kamu di alam baka bisa beristirahat dengan tenang hari-hari ke depan. Anakmu ingin hidup bersama Huaiye, menjalani kehidupan biasa. Ayah saya. Xiaxiu. Apakah kamu tidak tahu keadaan tubuhmu seperti apa? Berlarian kemana-mana, meskipun tidak peduli padaku, setidaknya untuk anak. Apakah di hatimu, siapa dan apapun, lebih penting dariku? Dan siapa ini lagi? Berapa orang lagi yang ingin kamu temui? Ini ayahku. Aku bilang kenapa tidak melihat paman? Ternyata dia sudah. Paman. Saya Gu Huaiye. Milik Zhiu. Orang yang diakui putrinya. Ayah.
Dia adalah ayah dari bayi di perut saya. Tenang saja, dia sangat mampu. Sebelum bahaya datang, dia selalu berjuang mati-matian untuk melindungiku. Jika memungkinkan, tolong lindungi kami bertiga, agar selalu aman dan lancar. Paman, ayah, serahkan Ziyu padaku. Tenang saja. Saya pasti akan lebih mencintainya, selalu mempercayainya, memberikan yang terbaik untuknya dan anaknya. Huaiye. Sudah 4 tahun, beberapa kebenaran akhirnya bisa saya sampaikan padamu. Sebenarnya saat itu saya pergi. Xiao Ziyu, sampai kapan kamu akan menipu Huaiye? Meng Yuro, perhatikan ucapanmu. Huaiye, kamu percaya saya atau dia? Dia adalah istriku, ibu dari anakku. Kamu bilang saya percaya kamu atau dia? Huaiye, anaknya bukan anakmu. Dia hanya ingin memanfaatkanmu. Saya sudah mendapatkan buktinya. Waktu Xia Ziyu hamil adalah sebulan yang lalu, dan kalian bertemu kembali 2 minggu yang lalu. Saya hamil baru 2 minggu. Saya tahu kamu akan berkilah. Saya bahkan membawa bukti dari rumah sakit. Saya bawa. Xia Ziyu. Hamil 4 minggu. Xia Ziyu. Kamu benar-benar hamil anak orang lain dan datang padaku untuk mengakui. Bagaimana mungkin ini anakmu? Huaiye, kamu percaya padaku. Baru saja kamu tidak masih di depan ayahku. Bilang akan selalu percaya padaku. Selalu mencintaiku. Surat keterangan dari rumah sakit sudah dikeluarkan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Xia Ziyu. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Ikut aku ke rumah sakit. Untuk menggugurkan bayi itu, aku bisa menerima semua yang pernah kamu lakukan, dan kita mulai lagi. Huaiye, berapa kali kamu akan tertipu olehnya? Xia Ziyu sebenarnya tidak mencintaimu. Kamu tidak ingat. Dulu dia meninggalkanmu karena miskin. Bahkan saat kamu hampir mati kecelakaan, dia tidak kembali. Akulah yang menyumbangkan ginjalku untukmu. Diam. Jangan bahas hal yang sudah berlalu. Ikut aku ke rumah sakit untuk aborsi. Tidak, bayi ini tidak boleh digugurkan. Huaiye, dulu kamu bisa menunggu 4 tahun. Sekarang 10 bulan. Hanya 10 bulan. Apakah kamu tidak bisa menunggu kelahiran bayi ini? Tunggu sampai dia lahir. Semuanya akan terungkap. Huaiye menunggu selama ini. Dia hanya ingin mengambil kesempatan saat kamu lengah untuk mengambil uangmu dan kabur dengan ayah sebenarnya dari bayinya. Aku tidak melakukan itu. Baik. Hanya 10 bulan. Aku akan menunggu. Huaiye, Untuk satu kalimat dari Ziyu, menunggu 10 bulan untuk membuktikan kebenarannya, menurutku bukan masalah besar. Huaiye, Rawatlah kandunganmu dengan baik. Istriku sekarang perlu melakukan pemeriksaan kehamilan dan perawatan prakehamilan. Segera panggil dokter terbaik untuk datang malam ini. Wang Emma ada. Sebelum dokter datang, kalian harus sangat berhati-hati dalam memperlakukan Ziyu. Kebenaran 4 tahun yang lalu. Lebih baik tunggu sampai anak lahir. Setelah semua masalah mereda, baru kita bicarakan. Lagi mikir apa? Jangan mikir apa-apa lagi. Fokuslah merawat kandunganmu. Ziyu. Aku merasa kehidupan kita sekarang seperti sedang bermimpi. Hari-hari baik akan datang. Ayo minum sup. Ayo. Gimana? Kamu yang bikin. Betul. Aku yang bikin. Apa agak asin? Xia Ziyu wanita jahat itu. Aku harus merebut Huaiye kembali. Kapan dokter-dokter itu datang? 3 hari lagi. Oke, aku tahu. Tolong lakukan satu hal lagi untukku, ya? Begini. Sekarang Ziyu hamil. Siapa? Dokter sudah datang.
Zhiu. Buruk Pak Gu. Nona Meng karena kehilangan ginjal. Mengalami pendarahan hebat. Hampir tidak bisa bertahan. Harus tim terbaik. Baru bisa menyelamatkan nyawanya. Huaye perutku. Huaye, aku merasa seperti akan mati. Sebenarnya akhir ini. Sudah aku duga sejak dulu, saat aku menyumbangkan ginjal untukmu. Aku sudah tahu. Jangan pedulkan aku. Aku ini orang jahat. Tidak sebanding dengan anak Zhiu. Yuro. Huaye perutku. Kalian antar nyonya ke rumah sakit. Kalian ikut aku ke tempat Yuro. Huaye. Orang yang mendonorkan ginjalnya untukmu dulu adalah Gu Huaye. Apa kau tidak pernah percaya bahwa anak dalam perutku adalah anakmu? Dokter, bagaimana kondisi anakku? Apa dia baik-baik saja? Kamu pernah menjalani operasi besar. Tubuhmu memang sudah lemah. Jatuh kali ini juga parah. Anak, masih bisa ada lagi di masa depan. Bayi. Ibu tidak berguna. Ibu tidak bisa melindungimu. Ibu tidak berguna. Ibu tidak bisa melindungimu. Xia Zhiu telah keguguran. Xia Zhiu, tetap aku yang menang. Xia Zhiu keguguran. Dokter-dokter ini ngapain aja? Tidak berguna. Sekumpulan orang tidak berguna. Segera periksa dan buat rencana operasi untuknya. Meng Yuro. Aku hanya bisa menemanimu sampai operasi selesai. Zhiu masih menungguku. Aku tidak percaya dokter-dokter ini. Huaye, lebih baik kau temani aku ke rumah sakit yang aku kenal untuk diperiksa. Ini dokter terbaik. Tidak ada rumah sakit yang bisa menandingi. Meng Yuro, aku beritahu kamu. Aku meninggalkan Zhiu untuk mencarimu. Jangan pada saat ini kamu tidak tahu terima kasih. Atau mungkin, penyakitmu ada rahasia lain. Huaye, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu tentangku? Segera periksa dia. Paksa dilakukan. Terutama ginjalnya. Ginjal nyonya ini. Seharusnya dia hanya punya satu ginjal. Apa ada yang berbeda? Benar, hanya ada satu ginjal. Sekarang ada pendarahan. Bisa mengancam nyawa. Harus segera dioperasi. Nona, ginjal Anda tidak bermasalah. Anda yakin ingin mengangkat satu? Saya yakin. Satu ginjal yang tidak berguna bisa membuatmu merasa bersalah seumur hidup. Seimbang bukan? Huaye, sekarang kamu percaya padaku kan? Maaf, tadi aku terlalu terburu-buru. Salah paham padamu. Tidak apa-apa, kamu tahu. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Beristirahatlah dengan baik. Aku akan menemanimu sampai operasi selesai. Merawatmu dengan baik. Zhiu, kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Apa kamu marah padaku? Angkat telepon, angkat telepon. Nyonya, ada kabar.
Halo, pemimpin. Bisakah saya masih mengajukan pemalsuan kematian untuk keluar? Kamu demi merebut Gu Huaye dariku. Mencabut satu ginjal. Xiu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Laporan pemeriksaan ini jelas-jelas menulis bahwa saya kehilangan satu ginjal. Dan kamu sehat walafiat. Kamu memalsukan laporan pemeriksaan saya. Meng Yuro, rencanamu sangat kejam. Ziyu, kamu memfitnah Yuro dan mengambil alih jasanya. Siapa yang lebih kejam? Sudahlah, aku sudah bilang. Tidak usah membicarakan masa lalu. Kita jalani hidup dengan baik ke depannya. Tidak perlu membuat semua orang tidak tenang. Bukan begitu, Yuro itu baik hati. Tidak akan mempermasalahkanmu. Aku yang berulah. Baru saja mencampakkanmu setelah kecelakaan mobil Anda. Aku menyumbangkan ginjal untukmu. Ketika aku pulang, aku menemukan. Ibuku juga dibunuh, jadi saya pergi ke kantor polisi untuk pelatihan. Mengambil alih tugas ayahku. Dengan identitas istrimu, juga untuk perjamuan di Kuni. Dapatkan bukti kunci. Aku tidak pernah melakukan. Maaf soal Anda. Xia Xiu. Apa yang kau katakan pada Yuro? Persis sama. Yuro, dia sudah tahu. Anda akan menggunakan alasan ini untuk menghindari diri sendiri, berjuang untuk keuntungan. Jadi, dia sebelumnya. Biarkan aku sudah bersama orang tuamu melalui telepon. Bagaimana mungkin? Orang tuaku sudah aku tahu. Gu Huaye. Kau percaya padaku dari awal sampai akhir. Bagus. Jangan terobsesi. Huaye. Anda tidak perlu peduli dengan suasana hati saya. Aku mungkin tidak bisa hidup bertahun-tahun saat aku mati. Xiu tidak akan membuat Anda lagi. Xia Xiu. Aku benar-benar tidak bisa mempercayaimu. Sekarang kau minta maaf pada Yuro. Apa yang kau katakan? Aku minta maaf padanya. Aku akan pergi. Lebih baik mengatakan secara langsung. Jaring ikan mati. Gu Huaye. Kau tidak ingin tahu apakah saya mengalami kesulitan. Baik, aku akan memberitahumu. Ayahku ada di sekitar Kuni melakukan penyamaran tewas. Aku tidak akan. Aku tahu kamu tamak akan kekayaan dan memutuskan hubungan dengan orang tuamu sendiri. Aku juga tahu makam yang kamu tunjukkan padaku itu sebenarnya adalah milik Liang. Mungkin dari awal sampai akhir. Hanya cerita Kuni yang benar. Tapi tidak apa-apa. Ziyu. Aku mencintaimu. Aku bisa melupakan masa lalu. Setelah dokter memulihkan kesehatanmu, kita bisa punya anak lagi. Tapi dalam hal hidup dan mati, prioritasku selalu Yuro yang pernah menyelamatkan nyawaku. Gu Huaye, kamu benar-benar bodoh. Pergi saja. Kita tidak punya masa depan lagi. Jangan marah-marah. Aku akan mencari dokter untukmu. Yuro, tolong jaga Ziyu untukku. Xia Xiu. Inilah akibatnya jika bersaing denganku. Bagaimana video orang tuaku dibuat? Sintesis I. Ginjalku baru saja aku ambil beberapa hari lalu. Laporan pemeriksaan kesehatan juga aku palsukan. Bahkan saat kamu jatuh dan keguguran. Itu juga aku yang menyuruh. Tidak takut aku memberitahu Gu Huaye agar dia melihat wajah aslimu. Katakan saja. Sayangnya dia tidak akan pernah percaya lagi pada dirimu yang penuh kebohongan. Meng Yuro. Apakah kamu tadi tidak serius mendengarkan apa yang aku katakan? Sekarang aku sudah bergabung dengan kepolisian. Identitasku adalah polisi. Aku punya akses tertinggi untuk menyelidiki bukti pemalsuanmu. Dan sekarang, bukti itu sudah dikirim ke ponsel Gu Huaye. Ziyu. Maafkan aku. Aku salah paham padamu. Ah, kamu benar-benar menipuku dan menyakiti Ziyu. Ziyu. Dokter perawat. Cepat bawa ke ruang gawat darurat. Selamatkan dia dengan segala cara. Kumohon. Huaye, ada aku. Pergi.
Dokter, bagaimana keadaannya? Maaf, kami sudah berusaha. Ini surat kematian Nona Xia. Tidak mungkin, dia tidak mungkin mati begitu saja. Kalian menipuku. Aku akan masuk untuk mencarinya. Chuan Qiu, tenanglah. Surat kematian, kami tidak berhak memasukkannya. Selain itu, Nona Xia punya pesan terakhir untukmu. Katakan, setelah mati tidak mengizinkanmu untuk menemuinya. Bahkan jenazahnya pun tidak. Xia Ziyu, kamu sangat membenciku. Kamu bahkan tidak mengizinkanku bertemu untuk terakhir kali. Huaye Xia Ziyu sudah mati. Masih ada aku. Kita akan hidup bahagia selanjutnya. Pergi. Kalau bukan karena kamu menipuku, orang yang menyumbangkan ginjal itu adalah kamu. Tidak akan ada banyak kesalahpahaman. Ziyu juga tidak akan mati. Aku juga karena mencintaimu. Mengapa dia kabur? Masih bisa kamu ingat, kita dulu adalah sahabat yang sangat baik. Dia pergi seharusnya meninggalkanmu untukku. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Yang tidak tahu malu adalah Xia Ziyu. Dia jelas iri padaku dulu. Iri karena hidupku lebih baik darinya. Tidak mempertemukan kita. Sekarang dia mati itu pantas. Chuan Qiu tenang. Pergi. Kenapa Ziyu yang mati? Kenapa bukan kamu? Bagaimana kalau kamu ikut mati bersamanya? Gu Huaye, Xia Ziyu, sudah berkali-kali menipumu. Mungkin kali ini, dia bahkan tidak akan membiarkanmu melihat mayatnya. Dia pura-pura mati. Gu Huaye, meskipun aku yang membuat kalian salah paham, tapi Xia Ziyu dulu juga benar-benar menipumu bukan? Mungkin dia pura-pura mati. Ya, dia pasti pura-pura mati untuk menipumu. Cuma keguguran. Bahkan tidak ada pemberitahuan kritis. Bagaimana mungkin tiba-tiba mati? Aku harus melihat mayat Xia Ziyu hari ini. Kalau tidak rumah sakit kalian, jangan harap bisa terus beroperasi. Tuan Gu yang sudah meninggal harus dihormati. Kita sebaiknya menghormati Kenjin dan Almarhum. Kamu bohong. Dia jelas-jelas tidak mati. Makanya mayatnya pun tidak diperlihatkan. Pergi. Baik. Aku tidak akan menyulitkan kalian. Kalian keluarkan mayatnya. Tuan Gu, aku benar-benar tidak bisa memperlihatkannya padamu. Kamu memaksa aku untuk membuat masalah besar ya. Berhenti. Kamu masih berani datang melihatnya. Xia Ziyu. Karena menyumbangkan ginjal tubuhnya selalu lemah. Sudah tidak bisa bertahan. Kamu malah memprovokasinya. Pada akhirnya, kamulah pembunuhnya. Tidak mungkin. Dia tidak mati. Dia pasti masih hidup. Baik. Kalau begitu aku akan membuatmu menyerah. Dokter, keluar saja. Mereka sudah pergi. Terima kasih. Kedepannya gunakan identitas baru. Hidup dengan baik. Atau kamu ingin ke luar negeri. Bisa putus hubungan dengan sini, secara lebih total. Makam keluargaku ada di sini. Aku tidak ingin pergi. Ziyu. Yang salah sebenarnya aku. Kenapa yang dihukum malah kamu? Aku temani kamu ya. Kita baik hidup maupun mati. Harus selalu bersama. Apakah dia benar-benar tidak mati? Kamu mau pergi kemana? Kenapa suka di sini? Tidak menurutmu, pemandangan di sini bagus. Kalau lagi bad mood, suka jalan-jalan di sini. Dan ayah bilang dari kecil, matahari terbit artinya awal baru. Awal baru. Atap. Ziyu. Aku tahu kamu tidak mati. Ziyu. Gu Huaye. Kamu kan tidak pernah percaya aku. Aku pura-pura mati untuk lepas dari kamu. Kamu tidak mengerti. Aku mengerti. Salahku semua. Salah aku yang buta dan bodoh. Sampai percaya omong kosong menyuruh. Ziyu. Kasih aku kesempatan lagi. Ya, kita mulai lagi. Kedepannya apapun yang kamu bilang aku percaya. Percaya. Omongan percayamu bisa kembalikan anak kita. Dia sudah mati. Aku yang dulu juga sudah mati. Kau pikir satu kata darimu bisa membuat kita mulai lagi? Gu Huaye.
Siapa yang bilang aku kejam dulu? Bilang aku serakah akan kekayaan? Bilang aku keras kepala? Aku pantas mati, aku pantas mati. Aku pantas mati. Gu Huaiye, kan kau sendiri yang bilang dulu Meng Yuro baik hati. Dia mendonorkan ginjalnya untukmu. Kau pantas merawatnya dengan baik. Ya sudah kau rawat dia dengan baik. Ziyu, jangan begini. Aku benar-benar tahu salahku. Beri aku kesempatan lagi. Biar aku menebus kesalahanku ya. Menebus. Terasa malu selama ini. Penderitaan yang kualami. Anakku, bagaimana kau menebusnya? Ziyu, Jangan mendekat. Kalau kau tetap memaksaku kembali ke jurangku yang dulu, aku akan melompat dari Jangan. depanmu. baik. Aku tidak mendekat. Ziyu, hiduplah dengan baik. Aku mohon. Ziyu, aku tahu kau membenciku. Setelah aku membalas dendam untukmu, aku akan datang padamu dengan bersih. Meng Yuro, bukannya kau selalu ingin menikah denganku? Besok kita nikah. Xia Ziyu, aku akhirnya mengalahkanmu. Gu Huaiye akan menjadi milikku. Sayang sekali, kau mati terlalu cepat. Tidak sempat melihat. Aku menikah dengan Gu Huaiye yang paling kau cintai. Istri. Akhirnya kamu datang. Siapa yang kamu panggil istri? Huaiye mana? Gu bilang, suruh kamu nikah sama aku. Si cantik. Eyo. Pergi sana. Huaiye, kamu bilang hari ini mau nikah sama aku. Aku nggak mau nikah sama orang tua. Kamu bersekongkol sama pembantu buat jebak Ziyu, sampai bikin dia mati. Kalau kamu nggak mau masuk penjara, lakukan apa yang aku suruh. Cewek ini masih muda. Kok bisa nikah sama orang tua ya? Pasti ngincar harta. Orang kayak gitu udah biasa aku lihat. Cium 10 cium 1 cium 1. Ziyu, aku akan buat Meng Yuro mengulang semua yang kamu alami. Huaiye, aku salah. Kamu jangan suruh aku temani si tua bangka itu lagi ya. Aku bisa. Aku bisa minta maaf sama Xia Ziyu. Orangnya udah mati. Mau minta maaf apa lagi? Mau minta maaf di neraka ya? Perutku sakit banget. Jangan-jangan aku hamil. Huaiye, tolong aku. Tolong anakku. Gu. Huaiye, aku tahu kamu nggak akan tinggalin aku. Kamu masih peduli sama aku, kan? Jangan ngayal. Hari ini King Ming. Aku mau ziarah ke makam Ziyu. Huaiye, jangan tinggalin aku, Huaiye. Ini bukan Nona Mengnya. Dulu nggak berbuat baik. Sekarang kena karmakan. Telepon 120. Jangan mati di depan rumah kita aja. Ziyu, apakah dulu kamu lebih buruk dari ini? Ziyu, sudah kubalas dendam untukmu pada Meng Yuro. Semoga kamu merasa lebih baik. Apakah hanya Meng Yuro yang dibalas dendam? Bagaimana dengan dirimu sendiri? Jangan lupa, orang yang benar-benar bisa menyakitiku hanya kamu. Jika kamu tidak percaya Meng Yuro bagaimanapun juga, atau kamu sendiri yang menyelidiki kebenarannya, kita tidak akan sampai ke titik ini. Sekarang berpura-pura apa? Juru selamat yang membalas dendam untukku. Gu Huaiye, aku beritahu kamu, musuh terbesarku adalah kamu. Pembunuh anakku. Maaf. Semuanya kesalahanku. Menarikkah melakukannya sendiri? Lebih baik aku sendiri yang membalasmu. Kalau begitu kamu yang pukul. Aku tidak mau menyentuh. Aku merasa jijik. Sepanjang hidupku, hal yang paling kusesali adalah mencintaimu. Jika bisa,
Aku berharap kita tidak pernah kenal. Ini pertemuan terakhir kita. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Sisa hidupku tidak ingin ada kamu. Zhiyu. Untukmu, aku selalu punya keberanian untuk memulai lagi. Sebulan tidak cukup setahun, setahun tidak cukup seumur hidup. Suatu hari nanti, aku akan mendapatkan maafmu, dan akan berbuat lebih baik padamu. Lumayan. Nona Xia, aku buru-buru ke luar negeri. Rumah ini aku kasih diskon untukmu. 200 sebulan. Ini apartemen besar di pusat kota. Harga rata-rata rumah sekitar sini 30.000. Itu, 300 sebulan. Aku benar-benar buru-buru pergi. Ayo kita cepat-cepat tanda tangani kontraknya. Aku malam ini buru-buru naik pesawat. Nona Xia, kamu lulus interview kami. Gaji bulanan 100.000. Gaji bulanan 100.000. Tapi aku sama sekali tidak punya pengalaman kerja. Tampaknya rumah ini juga hasil karya Gu Huaye. Halo. Xia Zhiyu ya? Ada klien yang tertarik padamu. Simulasi proposal di CFMU. Perusahaan membutuhkanmu. Malam ini hadir untuk membahas kerjasama. Oke, aku mengerti. Jangan-jangan ini lagi-lagi ulah Gu Huaye. Sungguh tidak menyangka. Kamu baru saja datang ke perusahaan. Sudah ada klien yang tertarik dengan proposalmu. Langsung memanggilmu untuk kerjasama. Ayo kita pergi dulu. Manajer Chen, ini proposal perusahaan kami. Jangan bicarakan hal-hal membosankan ini. Kalau mau bicara kerjasama, hari ini kamu harus temani aku minum sampai senang. Minum dong. Kerjasama ini bisa jadi atau tidak. Tergantung seberapa kuat minumanmu. Maaf ya Manajer Chen, aku pernah operasi. Tidak bisa minum alkohol. Kamu tidak menghargai aku ya. Kamu siapa juga berani menyuruh dia minum? Manajer Gu. Bukan kamu yang menyuruhku mencari dia. Aku menyuruhmu mencari dia untuk kerjasama, memberinya proyek, bukan menyuruhmu membuat masalah untuknya. Maaf, aku tidak tahu. Tidak tahu hubunganmu dengan Manajer Gu. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Gelas ini aku minum. Semoga Anda bisa melihat kerjasama kita dengan serius. Meskipun tanpa dia, proposalku cukup menonjol. Iya. Kalian benar-benar tidak punya hubungannya. Kalaupun ada hubungan, itu hubungan musuh. Aku duluan ya. Zhiyu. Lo mau ngapain sih? Ngomong gue gak ngerti ya. Ngerti kok. Cuma minta lo kasih gue kesempatan lagi. Gue pengen ngajak lo ke suatu tempat. Gue pengen ngajak lo ke kuil Changhua. Katanya doa di sana manjur banget. Gue pengen kita yang terakhir kali. Doain bareng buat anak kita yang belum lahir. Oke. Semoga setelah ketemuan ini, kita gak ketemu lagi. Xia Zhiyu. Lo ternyata masih hidup. Kenapa lo bisa pura-pura mati kabur? Tinggalin gue disiksa sama Gu Huaye. Sekarang kondisi gue lemah. Gak bisa diobatin, cuma nunggu mati. Kalau kalian malah manis-manisan lagi, gue gak bakal ngizinin. Kuil Changhua ya? Gue mau kalian semua mati bareng gue. Kayak gini aja berani telat. Gu Huaye. Lo beneran pernah punya perasaan sama anak ini sama gue ga? Nak, mama terlalu bodoh. Sampai masih percaya sama omongannya. Mama mau mendoain kamu ya.
Ayo, Lo ngapain sih? kata orang cuma gini caranya. Naik ke kuil Changhua sambil bersujud tiap langkah. Sambil mendoakan orang yang kita inginkan di hati. Baru bakal manjur. Ini gak ada apa-apanya. Dibandingin sama luka yang gue kasih ke kalian berdua. Ayo. Ritual. Xia Ziyu mati aja loh. Gu Huaiye. Ziyu. Akhirnya lo panggil nama gue juga. Untung aja kali ini. Gue akhirnya bisa ngejaga lo. Ziyu. Kamu masih belum mau memaafkan aku. Ya sudah. Dibandingkan dengan luka yang aku berikan padamu, ini memang tidak ada artinya. Gu Huaiye. Sekarang. Aku memaafkanmu.